Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galilea yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berbuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai suatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebab iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai imam itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang,
supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 29. Judulnya hidup oleh iman, bukan oleh usaha sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Galatia ditulis dengan nada yang sangat tegas. Paulus melihat jemaat mulai meninggalkan iman yang murni kepada Kristus dan kembali mengandalkan perbuatan, aturan, dan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Padahal mereka sudah mengalami kuasa Roh Kudus, mujizat, dan kasih karunia Tuhan. Tetapi mereka mulai tergoda untuk percaya bahwa keselamatan harus ditambah dengan usaha manusia. Inilah pesan penting Galatia 3. Keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama ayat 1-5, keselamatan dimulai oleh iman, bukan oleh perbuatan. Paulus berkata dengan keras, "Hai orang-orang Galilea yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu?" Ia menegur mereka karena mereka sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Roh Kudus, sudah mengalami kuasa Tuhan. Tetapi sekarang mereka mau menyempurnakan keselamatan dengan kekuatan manusia. Seringkali kita juga begitu, awalnya berserah kepada Tuhan, tetapi lama-lama mengandalkan kekuatan sendiri, mengukur rohani dari aktivitas, bukan hubungan dengan Tuhan. Paulus mengingatkan, kita diselamatkan bukan karena rajin ibadah, bukan karena pelayanan, bukan karena kebaikan, tetapi karena iman kepada Yesus. Yang kedua ayat 6-9, Abraham dibenarkan karena iman. Paulus mengutip kisah Abraham. Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham tidak diselamatkan karena hukum Taurat. Ia diselamatkan karena percaya kepada janji Allah. Artinya semua orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Abraham. Berkat Abraham berlaku bagi semua bangsa. Kita adalah umat pilihan karena iman, bukan karena latar belakang suku dan perbuatan. Yang ketiga ayat 10-14, Kristus menebus kita dari kutuk dosa. Hukum Taurat menunjukkan bahwa manusia berdosa, dan siapa yang melanggar hukum berada di bawah kutuk. Kabar baiknya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menggantikan kita di kayu salib. Kita seharusnya dihukum, kita seharusnya mati, tetapi Yesus mengambil tempat kita. Salib adalah bukti kasih terbesar Tuhan. Ayat yang keempat, ayat 24-25, hukum Taurat adalah penuntun kepada Kristus. Paulus berkata, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Artinya Taurat menunjukkan kita berdosa. Taurat menuntun kita kepada kebutuhan akan juru selamat. Tetapi Taurat tidak bisa menyelamatkan. Sekarang Kristus telah datang, kita hidup oleh iman. Yang kelima, kita semua satu di dalam Kristus. Ayat 26-29, Paulus menutup dengan pernyataan luar biasa. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan latar belakang. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua dikasihi, semua diterima, semua dipulihkan. Saudara-saudari, Galatia 3 mengingatkan kita diselamatkan oleh iman. Kita hidup oleh iman. Kita bertumbuh oleh iman. Kita memang menang oleh iman. Bukan karena kekuatan sendiri, tetapi oleh kasih karunia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.